Alhamdulillah, rezeki cah. Ulah lah, oleh durian wah jan. Ane wong lagi cah. Wis rezeki tenan iki go mulih. Alhamdulillah. Masya Allah, kebunnya Mas Joko iki toh, Mas durane akeh tenan. Ya. Wih, Mas Mitra, kok Oh, enak Pak. durian iki kok ngendi? Kebone Mas Joko, Pak. Wih, aku ki arep tuku nang nggone Mas Joko. Lah ngopo tuku? Iki aku nemu kok. Lah iki tok loro iki ngondi iki? Iki mau gak nemu ning kebone Mas Joko, Pak. Ah nemu kok ning kebon iki nggone Mas Joko. Lah, apa-apa ya. Sing jenenge nek nemu, apa-apa nek ning kebon iki ora Ya masalah. ora oleh nggone Mas Joko iku. Nek nemu kuwi dadi hakku, Pak. Iku nek nang dalan, Mas iki ning pekarangan lho, iso untuk dipageri. Lah endi wong Kan lu dipageri lho. Apa pagare kebuka berarti Lah, kan iso kok- mlebu ya berarti dalan ra apa-apa. Aku kira Wis, arep balik. tuku. Sik takon Mas Joko sik, ayo. Takon sapa ora, Pak? Engko wae Aku ki arep tuku ning Mas Aku Joko. soal boten ahli Oh, aku. ayo ben halal. Sing ngene wae, Pak. Eh. Wong Mas Joko ya ora ngerti to. Eh. Ini dibati dulu. Ya ora, ayo nang Mas Joko wae tuku. Dibagi dulu. Engko tak bayari wis to. Yuk. Piye to, Pak? Ora, Pak. Nang Mas Joko wae. Tenang lho, Pak, iku Ayo tenan. nang Mas Joko wae. Alah, Pak, esuk ae, Pak. Ah, saiki ayo. Waduh, iya to iki malah repot banget iki. Ini Pak, Masya durian Allah. saya monggo dicoba rasanya seperti apa. Gimana Pak? Luar biasa. Masya Allah. Ini masih ada beberapa ini. Habisin aja Pak nanti Pak. Bisa dibawa pulang buat istri. Wah, itu, Pak. Ayo kalau Mas Joko ki lho, Masya Allah. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pripun Pak Siwi? Niku lho, tadi Mas Mitro nemu durian di bawah pohon situ. Oh iya, Di- teman saya. Nggih. Oh. Nah, saya tuh kesini mau beli durian, kebetulan ketemu Mas Mitro. Lah kok Mas Mitro malah nemu. Piye to Mas? Durian yang kebunku kok iso mbak jipok ki piye karo? Lah piye ora? Lah jenenge rene kono kok. Loh. Ya tiba ya dadi hakku to ya. Ya ora iso ini kebun-kebunku kok iso mlebu-mlebu jipok ngene aku. Sama rak rane kono mau Mas, nek sing jenenge tiba ya dadi hakku ora apa-apa Ya to ora Mas. iso kaya ngono kuwi. Ya udah, Pak. Nyolong. Ora kok malah darane nyolong to Kita iki. beli aja Mas, urung punyanya Mas Joko. Lah piye to Pak? Mungkin nanti kita beli aja. Bos ya. Malah dituku. Iya. Ora wong jipok ora bayar ki karena piye? Wah, wis. Iya Mas. Ora mutu to. Lah piye wong nemu lho ora apa-apa ya. Ya ora oleh wong ning pekarangan. Mau dibayar aja Mas ya? Atau gimana nih? Ya Mas ini Joko kan Purwon. harganya kan mahal Mas. Nek misalnya mau dibeli ya nggak apa-apa. Kan ini cuma 2 Mas. Ya tapi kan tetap harus bayar Mas. Oh, Nggak bisa gitu. ganti, "Seneng ini mahal kok ini duriannya kok. Wis ora apa-apa. Aku ya ngerti nek dhek bakul. Oh ya udah nanti saya. Sing penting ono sing bayari. Ah, nggih, Wis ora nggih. apa-apa, wis Nggih. ngono dipikir. Lah aku piye? Maksud aku ora mbok bayari. Masya Allah lan jenengan juragan mosok nduk dibayari. Gratisan. Lah kok kowe iki mesti sing untung to. Lho lah piye? Kecerdasane dienggo ya ora. Wis, mau tak kei siji. Ah luput dah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Masya Allah, kasus durian jatuh. Boleh nggak kita makan durian itu ketika kita lewat di sebuah kebun atau tanah milik orang, kemudian ada durian yang jatuh? Apakah kita boleh mengkonsumsinya? Baik, ternyata semacam ini telah diatur oleh Nabi SAW dan para ulama juga sudah memberikan penjelasan. Kita akan baca terlebih dahulu hadis dari Rasulullah SAW. Hadis yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man dakhala ha'itan falyakul wa la yattakhidh khubnatan." Siapa yang memasuki sebuah kebun, maka silahkan makan hasil dari kebun itu, wala yattakhidh khubnatan, tapi dia tidak boleh ngantongi, tidak boleh bawa pulang. Sehingga boleh makan di tempat, tapi tidak boleh bawa pulang. Hadis riwayat Ibnu Majah, atau hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Sementara riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Majah dengan lafadz, "Idza marra ahadukum bihaitin falyakul wa la yattakhidh khubnatan." Apabila kalian melewati kebun, maka silahkan makan buah dari kebun itu, makan di tempat. Wala yattakhidh khubnatan, tapi dia tidak boleh untuk bawa pulang. Dia nggak boleh ngantongi. Sehingga makan di tempat tidak boleh bawa pulang. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih Tirmidzi dan Ibnu Majah. Baik.
Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah berpesan kepada Abu Sa'id, "Idza ataita ala haiti bustanin, fanadi sahibal bustan, thalatha marrat." Apabila kamu mendatangi sebuah kebun, maka panggil pemilik kebun 3 kali. Ya sahibal bustan, ya sahibal bustan. Panggil pemiliknya, wahai pemilik kebun, wahai pemilik kebun, sebanyak 3 kali. Fa in ajabaka, kalau dia jawab, nah silahkan ajak komunikasi dan minta izin untuk makan hasil kebun itu. Wa illa fakul fi alla tufsida. Dan jika dia tidak jawab, silahkan makan dengan syarat kamu jangan sampai ngerusak. Sehingga tidak boleh sambil ngelempar buahnya atau mematahkan rantingnya, dahannya yang tinggi ya, dengan menggunakan senjata. Itu tidak boleh. Tapi kalau cuma makan, sebagian ngambil yang jatuh, hukumnya boleh. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Baik, dari semua hadis ini, maka para ulama memberikan kesimpulan bahwa diperbolehkan untuk makan buah yang jatuh atau ngambil buah di kebun orang. Nah, selanjutnya mereka berbeda pendapat, apakah ada syarat dan ketentuan mengenai izin akan hal ini. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa seperti ini boleh apabila orangnya lapar. Dalam posisi dia kelaparan atau sangat lapar dan tidak ada makanan, maka dia boleh makan dari hasil kebun itu. Tanpa ngantongi, tapi dia makan di tempat. Tapi kalau dia nggak lapar, tidak boleh. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam sebagian riwayat. Sehingga beliau pernah ditanya, apakah diperbolehkan orang makan hasil atau buah yang berada di bawah kebun, yang berada di kebun? Dan beliau rahimahullah memberikan jawaban, ya'kulu idza kana ja'ian wa idza lam yakun ja'ian fala ya'kul. Kalau dia lapar silahkan makan, tapi kalau nggak lapar jangan makan. Baik, ini pendapat yang pertama. Jadi beliau mensyaratkan boleh makan kalau lapar. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, yang boleh makan adalah apabila kebunnya itu terbuka. Nggak ada pagar, bahkan bisa dilewati orang, maka makan di tempat buah dari kebun itu hukumnya boleh. Dan ini merupakan keterangan banyak ulama seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Termasuk di antaranya adalah pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau pernah mengatakan, in kana 'alaiha haitun fa huwa harim fala ya'kul. Kalau kebun itu ada pagarnya, berarti ini kan batas, maka jangan dimakan. Karena itu isyarat menunjukkan bahwasanya yang bersangkutan adalah orang yang pelit, nggak ridho dengan ini. Wa illam yakun 'alaiha hait. Tapi kalau tidak ada pagarnya, alias siapapun bisa mengakses, fala ba'sa, maka nggak masalah untuk makan buah dari kebun itu. Ini keterangan Ibnu Abbas sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ini syarat yang kedua atau pendapat yang kedua. Kemudian ada pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga mengatakan bahwa kalau dilihat dari hadis, syarat seperti ini nggak ada. Baik kebunnya itu dipagari maupun tidak dipagari, baik lapar maupun tidak lapar, sebenarnya syarat ini nggak ada. Artinya orang boleh masuk ke kebun, baik dipagari maupun tidak dipagari dan makan darinya, tapi dengan ketentuan. Yang pertama, tidak boleh bawa pulang. Tidak boleh dikantongi bawa pulang. Apalagi dijual tidak boleh. Yang kedua, sehingga bolehnya hanya makan di tempat. Yang kedua, hanya boleh makan di tempat. Kemudian yang ketiga, sudah berusaha untuk mencari pemiliknya. Yang tadi diisyaratkan oleh Nabi SAW, fanadi sahibahu thalatha marrat. Silakan panggil pemiliknya 3 kali. Ya sahibal bustan, ya sahibal bustan.
Kalau ada jawaban, silahkan berkomunikasi. Kalau tidak ada, silahkan makan, tapi tidak boleh bawa pulang. Itu persyaratan, 3 syarat di mana orang boleh mengkonsumsi buah jatuh di kebun orang lain. Baik, dengan 3 syarat ini, yang ini merupakan pendapat yang ketiga, maka insya Allah bagi orang yang kedapatan durian jatuh dan dia sudah manggil pemiliknya nggak nemu, kemudian dia juga nggak ngantongi, dia hanya makan di tempat, insya Allah tidak masalah. Dan insya Allah pendapat yang ketiga ini yang lebih kuat, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seperti yang dicantumkan dalam Asy-Syarhul Mumti'. Demikian, semoga Mas Mitro bisa menikmati duriannya, ya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.